Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fredito dari instansi BPTD kelas 3 Daerah Istimewa Yogyakarta, kelompok 2 Angkatan 39, calon pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan, izin menjelaskan mengenai isu manajemen ASN dan Smart ASN di instansi. Berikut videonya. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penetapan core issue dan gagasan kreatif. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fredito Widianto Setiawan, atau panggilan Fredito, asal instansi dari BPTD kelas 3 Daerah Istimewa Yogyakarta, Angkatan 39, kelompok 2. Isu apa saja sih yang terkait manajemen ASN dan Smart ASN yang ada di instansi? Yang pertama, isu pengarsipan dokumen. Keadaan saat ini, beberapa seksi atau divisi dalam pengarsipan dokumen masih manual. Keadaan yang diharapkan, pengarsipan dokumen tiap seksi diharapkan menggunakan metode digital. Kemudian yang kedua, isu fasilitas kantor instansi. Keadaan saat ini, terdapat fasilitas yang tersedia kurang optimal dan kurangnya beberapa fasilitas yang menunjang pekerjaan pegawai. Kemudian, keadaan yang diharapkan, fasilitas yang tersedia dapat menunjang pekerjaan pegawai dan tersedia dengan optimal. Kemudian, isu disiplin waktu. Keadaan saat ini, sikap pegawai yang masih kurang dalam kedisiplinan waktu. Keadaan yang diharapkan, seluruh pegawai diharapkan memiliki sikap disiplin. Analisis isu. Analisis isu pada kali ini menggunakan sistem USG. Penetapan isu dilakukan menggunakan teknik metode USG dengan memberikan nilai pada setiap aspek. Yang pertama, U, yaitu berarti urgensi atau kegawatan. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, seriousness atau mendesak. Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian yang ketiga, growth atau pertumbuhan. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut segera tidak ditangani segera. Kemudian tabel analisis isu USG. Mohon maaf terpotong di bagian ini. Namun akan saya jelaskan satu persatu. Pada perhitungan prioritas masa dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, terdapat 3 isu yang akan saya bahas, namun akan saya kerucutkan menjadi satu prioritas isu. Yang pertama, isu keterlambatan pegawai dalam bekerja. Nilai U atau urgensi 4, S seriousness 6, dan G growth 5 dengan total skor 15 atau peringkat menjadi prioritas 1. Yang kedua, isu fasilitas kantor yang kurang optimal. Untuk kriteria U adalah 4, kriteria S adalah 3, dan kriteria G adalah 4 dengan meraih skor 11 dengan peringkat 2. Kemudian yang ketiga, isu pengarsipan dokumen yang masih manual dengan nilai kriteria USG yang U adalah 3, S 2, dan G adalah 3 dan mendapatkan skor banyak 8 dengan meraih peringkat sebanyak 3. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa dalam 3 isu ini terdapat satu isu yang menjadi prioritas utama atau mendapat peringkat pertama dengan total skor 15, yaitu isu keterlambatan pegawai dalam bekerja. Analisis isu USG dari tabel tersebut. Berdasarkan metode USG yang diterapkan untuk menentukan prioritas isu atau permasalahan, core isu yang didapat adalah mengenai isu keterlambatan pegawai dalam bekerja. Isu ini diangkat melalui pertimbangan metode analisis USG dikarenakan berkaitan langsung dengan performa kinerja pegawai. Isu ini juga berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat serta kinerja dari suatu instansi. Gagasan kreatif. Berdasarkan analisis isu USG yang telah dilakukan, ada beberapa gagasan kreatif yang telah saya susun untuk
Sebagai solusi dari isu yang saya bahas diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan motivasi pegawai untuk disiplin dalam bekerja. Dalam hal ini, pimpinan memberikan motivasi berupa liburan ataupun catering untuk para pegawai untuk meningkatkan motivasi pegawai untuk disiplin dalam bekerja. Kemudian yang kedua, memberikan sanksi terhadap pegawai yang telah melanggar disiplin bekerja, seperti contoh pemberian pengurangan gaji ataupun pengurangan cuti atau yang sebagainya. Kemudian yang ketiga, memberikan prestasi atau reward terhadap pegawai yang telah disiplin dalam bekerja. Yang keempat, memperketat pengawasan kepada para pegawai terkait kedisiplinan dalam bekerja. Terima kasih atas penjelasan saya mengenai isu dalam manajemen ASN dan smart ASN. Semoga ilmu yang dapat saya berikan dapat bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih. Nah, sekian penjelasan saya mengenai isu-isu dalam manajemen ASN dan smart ASN. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi para penonton. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dalam bekerja. ASN berakhlak.